lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Samnya agak diluruskan, bisa? Untuk kedua kalinya kami dari Persikus ya, hadir ikut menyemarakan yang ini maju Majelis Taklim Asy-Syifa, dan alhamdulillah pagi ini bisa berbagi ya, insya Allah itu jadi doa ya. Saya doakan, kita berdoa semua, semoga semua yang hadir di sini, semua yang hadir di Masjid Al-Irsyad ini, kita doakan sama-sama semoga diberikan kesempatan Allah untuk bisa datang ke Baitullah. amin. Amin ya Allah. Ya, tapi baru-baru ini kita mendengar ada kabar ya, ada berita penipuan lagi bro. Ya, makanya dalam kesempatan hari ini saya ingin memaparkan ya terkait informasi tentang ibu bapak kalau mau umroh harus tahu 5 pasti umroh ya. Dihafalkan, nanti di akhir ada pertanyaan, saya ada hadiah buku dari Usadaan ya. Jadi ada 5 pasti umroh ya. Yang pertama, pastikan travelnya. Pastikan apa? Travelnya itu berizin atau tidak. Di Bandung ini banyak sekali travel yang sudah berizin, yang sudah beroperasi dan memiliki reputasi yang bagus ya. Jadi kalau ibu bapak meniatkan untuk umroh, pastikan yang pertama itu travelnya ya harus berizin. Izinnya dari pemerintah, dari Kementerian Agama. Yang kedua, pastikan jadwalnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan umroh, ayo daftar aja dulu, nanti berangkatnya akan dikasih tahu. Nah itu berarti jadwalnya belum pasti ya. Banyak travel yang menjanjikan akan berangkat, pas mendekati hari hanya ditelepon, mohon maaf ibu bapak ternyata keberangkatan kita mundur, qadarullah, katanya qadarullah. Nah itu hati-hati ya. Yang ketiga, pastikan tiketnya. Bu pak hari ke Mekah saya nggak naon, nggak pesawat, mau mungkin nggak odong-odong kan itu gitu. Nggak pesawat, jadi pastikan tiket pesawatnya ya. Jadi kalau misalkan hanya ini jadwalnya tanggal segini, sudah ada tiketnya belum? Nah, kalau misalkan tiketnya belum ada, hati-hati ya, karena sekarang itu kalau travel yang bagus, ketika menentukan jadwal sudah pasti otomatis definitif tiketnya. Pesawatnya pakai pesawat apa? Apakah langsung ke Jeddah, ke Madinah, atau misalkan transit dulu ya, transit sekian ke Dubai, kemana dan sebagainya ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, pastikan fasilitasnya, hotelnya, tempat menginapnya ya. Pokoknya ibu bapak kalau mau umroh itu harus tahu tempat menginapnya di mana, hotel ini di mana. Cari di Google, cari searching hotel ini di mana. Apakah dekat enggak ke Masjidil Haram, dekat enggak ke Nabawi, dekat enggak ke tempat ibadah, atau mungkin agak sedikit jauh. Itu biasanya pengaruh ke harga ya. Nah yang kelima, pastikan ini yang tidak kalah penting, pastikan visanya ya. Visa karena kalau tanpa visa nggak berangkat. Tiket udah oke, hotel udah
Kalau visanya nggak ada, ya nggak bisa berangkat. Kita masih ingat ya informasi waktu heboh kemarin masalah haji ya. Banyak para jemaah yang hajinya itu visanya bukan visa haji, ya, visa ziarah, visa umrah, nah itu kan luar biasa. Makanya pasti visanya itu ya. Jadi 5 pasti umroh. Jadi ibu bapak, bagi ibu bapak, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah bin Nasyar atau yang terpopulernya Hakim, yang insya Allah sebentar lagi ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Irsyad Satya beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kami untuk kajian perdana di sini. Yang saya hormati para tamu undangan, selamat datang Bunda Linda, Bunda lainnya. Yang saya sayangi seluruh kepanitiaan kajian hari ini, yaitu dari MT Asyifa dan Darut Tauhid Bandung. Yang tentunya saya banggakan, yang saya hormati bapak-bapak, bunda-bunda, tete-tete semuanya yang telah hadir di sini. Saya itu dari Cisarua ada nggak Bu? Ya Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Qadir ya Basir, ya Khabir ya Ghafir, ya Ya Ali ya Kabir, ya Habib, ya Muqit, ya Hasim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Rahim, ya Syahid, ya Ya Hakim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Habib, Ya Musi, Ya Mudi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Ya Ya
Ya Baqi ya Wali Ya Rashid ya Sabur Ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah. Semoga setiap nama yang kita sebut di pagi yang indah hari ini semoga Misbah sururi Ya Habib salam alaika Ya Habibi Ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qadal hayatan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Dapatkan siapapun yang Kau hadirkan menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menghapuskan semua dosa dan aib. Jadikan majelis ini Kau turunkan rahmat-Mu, ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Limpahi kami dengan doa yang Kau ijabah. Limpahi kami dengan amal yang Kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah lama tidak di sini ya. Mana saja. Setiap orang pasti ingin beruntung. Tidak ada yang mau rugi. Yang pasti untung cuma 4 cirinya. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali orang yang tidak rugi ini hanya 4. 1, orang yang beriman, artinya orang yang paham kebenaran. Tidak ada iman tanpa paham kebenaran. 2, wa'amilus shalihat, orang yang kesibukannya jadi amal soleh. Itu yang tidak rugi. Kita pasti mati, tidak ada yang dibawa selain amal soleh. Kunci bahagia itu hanya 2, iman dan amal soleh. An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanutiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Jadi orang menderita
bukan kurang uang, bukan kurang gaji, bukan kurang rezeki, tapi karena kurang iman dan kurang amal soleh. An-Nahl 97 tadi ya, namanya ayat thayyibah. Yang ketiga, orang yang tidak akan rugi ialah orang yang menggunakan waktunya tawassaw bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Ini sedang mengamalkan, karena kita sekarang sedang mencari ilmu kebenaran. Dan yang keempat, orang yang tidak rugi adalah orang yang saling berwasiat dalam Kebaikan. kesabaran. Judulnya pas kalau gitu. Sabar itu ada 3 tempatnya. Satu, sabar yang paling berat, sabar menghadapi maksiat. Ini sabar terberat, karena orang masuk neraka karena maksiat. Kita sengsara karena maksiat. Jadi kesabaran yang pertama dan utama adalah sabar menjauhi maksiat. 2, sabar yang kedua, sabar ketika taat. Jadi ketika taat kepada Allah perlu kesabaran. 3, sabar menghadapi musibah. Sebetulnya musibah lebih ringan ujiannya dibanding kemaksiatan. Benar? Saya mundur sedikit ya. Kunci hidup ini ada 3, surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah dalam antrian ya. Kita lagi antri. Kita sedang menunggu jemputan. Benar? Ada 3 rahasia kematian. 1, waktu. Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajal, sudah ditulis nih. Kalau datang waktunya tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Orang meninggal penyebabnya cuma 1, waktu senasanya. Waktunya sudah tiba. Yang kedua, tempat. Kita akan mendatangi tempat kematian kita. Meninggal hari Senin tanggal sekian, jam berapa, menit sekian, detik sekian, di jalan tol kilometer berapa, pasti ke sana. Meninggal di lautan ini jam sekian, nanti naik pesawat jam jatuhnya di sana. Meninggal di rumah sakit ini di kamar sekian, tempat tidur, nanti naik ke sana. Iya. Yang ketiga, cara kita tidak tahu. Terserah Allah. Yang penting cuma 1 bagi kita, apa? Husnul Khotimah. Yang penting husnul khotimah.
Apa arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Supaya akhirnya baik bagaimana? Setiap saat jadi orang Harus baik. itu aja. Husnul khotimah mah tidak susah. Husnul khotimah itu hadiah dari Allah bagi orang yang setiap waktu jadi orang kan husnul khotimah, akhir yang baik. Kita tidak tahu kapan akhirnya, mendingan jadi orang mikir baik, lihat baik, bicara baik, nulis baik, berbuat Baik. berhati Baik. nanti pada waktunya hadiahnya husnul khotimah. Jelas? Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak menyangka secepat ini jelas. Kapan terakhir saya di sini ya? Sebelum COVID? Kelihatan dulu masih agak mudaan. Lanjut. Nah, yang kedua, satu Al-Anbiya 35 yang pertama tentang kematian. Yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini penting nih. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Dicaci, Ujian. dipuji, benar. Sakit, Ujian. sehat, Ujian. tidak punya uang, Ujian. banyak uang, Ujian. tetap bisa. Kesusahan, Ujian. kemudahan, Ujian. mana yang lebih berat? Kepahitan atau kesenangan? Kesenangan. Pintar. Ujian yang berat itu adalah ujian yang sedikit yang lulusnya, ya kan? Nah, yang sedikit yang lulus itu yang bagaimana? Yang sedikit yang lulus, ciri orang yang lulus ujian itu adalah jadi dekat dengan Allah. Kepada Allah. Ciri orang yang tidak lulus jadi jauh Kepada Allah. Dengar ini, penting. Jadi mana ujian yang berat, keburukan atau kebaikan? Kebaikan. Nih, naik pesawat, naik bus, enak, jalan mulus, tidak ada hambatan. Apa yang dilakukan penumpang di pesawat atau di bus? Tidur, nonton video, dengar musik, ngopi, lihat HP, sibuk semuanya. Tapi ketika ada goncangan, ketika ada goncangan, apa yang terjadi? Kompak semuanya. Apa? Sehingga mana yang Allah sukai? Tidur, baca lihat video, lihat HP atau zikir? Jadi mana yang paling melupakan Allah? Kenyamanan atau kesusahan? Kenyamanan. Sekarang orang yang paling banyak zikirnya di dunia ini sepertinya adalah di Palestina. Zikir terus. Setiap saat pesawat, bom, peluru, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada listrik, tidak ada air,
tidak ada bahan bakar, anak sakit, pasti menjadi ke Allah semua. Kita gaya wae. Bu, Ibu, khusyuk mana? Sholat atau dandan? Lalil wae. Ibu mah lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah. Bahagialah yang sudah tua, hese centilna, ya kan? Benar Bu? Makin centil teh makin capek. Salah wae dandan teh. Sekarang aja meninggal, itu ketua Hamas Ismail Haniyeh yang dibunuh itu lahirnya selama 29 Januari 62, seumur persis Rasulullah SAW 63, Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63, Utsman bin Affan 80, Ali bin Abi Thalib 61, Ismail Haniyeh kemarin 63. Siap-siap. Makanya sekarang lagi berbekal pulang terus siap-siap pulang. Baju terakhir udah beli belum? Udah. Beli lah kayak Udah selalu nyiapin. Kuburan udah pesen belum? Pesen lah, jangan nyusahin yang hidup. Jangan-jangan ini ceramah terakhir saya di sini. Yang penting sekarang setiap waktu jadi amal, benar? Benar. Hidup bahagia karena amal soleh. Meninggal husnul khotimah kalau sedang Amal soleh. Kubur jadi lapang dan nikmat berkah dari Amal soleh. Masuk surga karena Amal salah. Masuk surga karena rahmat Allah. Tidak ada orang masuk surga karena amal soleh. karena rahmat Karena rahmat Allah, hadiah bagi yang iman. beramal soleh. Iya ya, jadi kalau mau menjawab teh dipikir dulu. Lanjut. Jadi hidup ini ujian sepenuhnya. Yang bahagia tuh yang lulus ujian. Ujian keburukan dan kebaikan. Kenapa disebut buruk dulu? Karena yang lebih mendekatkan kepada Allah itu biasanya kepahitan. Ini ada seorang suami yang telepon istrinya sakit, ada berat, tapi istrinya terus saja zikir, terus saja baca Quran, terus menyebut nama Allah. Kata suaminya tuh, ini si ibu teh kuat, tenang. Justru kepahitan yang mendekatkan kau itu teh kesabaran tingkat yang bawahnya sebetulnya, karena yang beratnya itu ujian ini adalah apa? Menghadapi nafsu. Bapak Ibu lihat yang ditangkepin itu ketua titik-titik memeras nafsu. Itu hasil korupsinya disimpan di tembok, disembunyikan. Lihat enggak, ada di dalam. Megang enggak,
Pakai nggak bisa. Jadi apa dong? Cuma lihat tembok. Itu mah kita juga bisa nyetek. Padahal sudah sepuh. Pas di geladak juga di lacinya tuh ada batuan, berarti udah lemah ya. Bisa ada yang ngobrol nih, saudara yang ngobrol. Kalau mau ngobrol, tanya dulu sama yang diajak ngobrol ya, karena belum tentu yang diajak ngobrol ridho. Karena beliau kesini mau dengar ilmu, tiba-tiba diajak ngobrol, mungkin hatinya jadi tertarik. Jadi kalau mau ngobrol teh ridho ya, daripada ngobrol. Saran saya kalau mau ngobrol sendirian. Lanjut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, makasih. Wa ilaina turja'un. Tes. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi hidup ini dibatasi mati. Sepanjang hidup ini adalah ujian. Yang sukses, yang lulus ujian. Siapa yang sukses? Yang punya iman, yang sibuk dengan amal soleh, senang berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Kita kembali ke Allah, dihisab, akan mempertanggungjawabkan segalanya. Inilah hidup. Sukses itu masuk surga. Di dunia tidak ada sukses yang asli. Dunia itu ujian. Jelas. Siapa itu yang sukses? Apakah yang punya pangkat, jabatan? Bukan. Itu adalah ujian. Ujian terbesar di Indonesia, siapa yang diuji? Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena di akhirat harus mempertanggungjawabkan 270 juta. Pak Jokowi juga gitu. Kasihan, jabatan tidak lama tapi dihisabnya berat, makanya harus didoakan. Makanya Bapak nggak usah pengen jadi presiden. Saya ingin enakan duduk. Duduk ya. Mau belakang gimana? Kelihatan enggak? Kalau nggak kelihatan berdiri giliran. Jelas ya, kita lagi nunggu meninggal. Kita di dunia adalah sedang diuji. Yang lulus tidak rugi ada 4. 1. Amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nanti ke akhirat kita bakal ditimbang. Nah, bekal yang tadilah yang dapat menyelamatkan kita. Syariatnya. Nah, sekarang tentang sabar. Sabar ada berapa? 3. Sabar itu artinya apa? Menahan diri, mengendalikan diri. Orang-orang berjatuhan itu karena tidak sabar. Tidak sabar dalam menghadapi yang pertama apa? Maksiat. Nah, setan ini
membisiki nafsu. Nafsu itu sukanya pada manusia. Nafsu itu sukanya dengan yang tidak disukai Allah. Contoh ya, kalau sepertiga malam terakhir yang disukai Allah, tidur atau tahajud? Tahajud. Yang disukai nafsu, tidur Tidur. atau tahajud? Tidur. Yang disukai ibu yang mana? Oh, tahadur. Tahadur. Jadi sabar yang pertama ini adalah mengendalikan nafsu. Tes. Punya uang 2 lembar 120.000. Yang mana yang akan dimasukin kotak infak? 20. Jujur ya, jangan langsung salehah ya Mas dulu. Berapa? Ternyata 3 lembar. Rasulullah SAW bersabda, aneh, ceramah semenit aja nggak kuat, dengan Quran semenit aja nggak kuat, tapi cari belanjaan yang diskon, yang bebas ongkir berjam-jam ya. Ngaku. Belum lagi lihat bintang film Karasek, habis lihat bintang film ningali salaki. Film-film ke halal ya Pak. Apa yang sekarang harus dikendalikan, Bu? Hawa nafsu. Ini aja surat Ali Imran 134 ya. Ini nafsu yang kalau bisa dikendalikan ini bisa jadi orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu senang berinfak dalam lapang dan sempit. Coba latih supaya jangan pelit ya. Karena tidak bahagia pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Kalau ibu ingin bahagia, berbagi. Kunci bahagia itu adalah berbagi. Makin dermawan, makin dibahagiakan. Mana qasad shadaqatun min ma, tidak pernah berkurang harta dengan sedekah. Kalau mau beli baju baru yang lama sedekah. Pengen sepatu beli, sok beli yang lama keluar. Jadi ringannya hisab, kita punya yang bagus, tapi orang juga ikut bahagia. 2, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Tahan marah ya. Orang takwa bukan pemarah. Ibu rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke pengajian, rajin tahajud, tapi ambek-ambekan terus. Gede ngambek wae. Ini ciri-ciri kurang takwa. Ibu yang pemarah itu kurang takwa. Kalau ibu pemarah, ibu tidak akan tenang hatinya. Yang kedua, ibu bakal jadi makhluk zolim. Karena orang marah cenderungnya zolim. Yang ketiga, pahala ibu bakal habis dikasihin sama orang yang dimarah. Dan dosa orang yang dimarah bakal dipikul oleh ibu di akhirat. Kalau nggak cukup bayaran pahala kita, namanya muflis, bangkrut, dan jauh dari pertolongan Allah pada pemarah. Paling berapa menit?
Udah jangan nyebut iya Bu. Biar saya aja yang ngomong itu udah sesopan mungkin. Ada gorong iya. Ini saya malu. Enak? Kita ulangi 200 kali. Berarti nggak mau enak lama-lama. Bener tidak? So, makan durian enak. Coba 2 karung. Sama syahwat juga kan sebentar aja. Lebih dari itu mah gempot. Bukan tidak boleh makan enak, tapi jangan diperbudak. Jelas, sing sabar. Ada yang suka makan yang pedas-pedas sampai level 10 jebol khususnya. Jadi jangan terpesona melihat pedas itu pasti rusak. Karena segala yang berlebihan itu pasti mudarat. Kasih langsung gaya, langsung Bu, jangan centil biasa, centil dan capek. Ingin kelihatan langsing ketahanan paswa. Bu, mau ninggalin muka rasep, syukuri ya. Lumayan, oke? Bapak ketong centil, syukuri simma ya. Yo pas kamu jatuh, nah yang ini, berarti anda laki-laki. Enak aja. Ibu juga pas dong, nah yang laki-laki. Berarti mana ini. Diam. Jangan pamer, jangan segala ditanya, jangan segala dikomentari, jangan segala diceritakan, jangan segala ingin tahu. Jangan segala dijelaskan, apalagi segala dijawab, padahal ada yang menanya. Kurangi bicara nenek-nenek. 2, kalau mau bicara isinya benar atau tidak tadinya. Kalau kira-kira ragu-ragu diam. Kalau belum ngerti diam. Nggak usah segala diceritakan, jadi masalah nanti. Bohong ditambah-tambah, gibah. 3, apa dampaknya dari omongan ini? Orang jadi bahagia atau jadi nggak enak hati? Orang jadi semangat atau jadi patah semangat? Orang jadi bahagia atau jadi sedih? Ada dampaknya kalau bicara. Jangan kebanyakan ngomong nafsu. Cicing begini bagus. Ya lama ngomong terus. Saya lagi ceramah. Kalau saya nggak ngomong di sini masalah. Tingkatan bicara tuh ada 4. 1, falyakul khairan, bicara baik. Bicara baik itu apa? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak orang baik, cegah orang jelek, itu bicara baik. Itu yang paling penting dalam hidup. Di bawah itu adalah diam. Di bawah itu sia-sia, mulai masalahnya. Di bawah itu perkataan maksiat, dosa, pasti celaka. Tidak ada bahagia dalam sia-sia dan maksiat. Bahagia itu pada perkataan baik. Ya. Tapi kalau ibu mau yang ketiga, mangga. Saya tidak akan bertengkar. Yang kedua,
sabar dalam taat. Coba nanti taraweh jadi imam yang bacaannya panjang atau pendek? Hah? Mau yang 23 rakaat atau yang 11? Belum juga taraweh udah gak sabar. Dengar ya Bu, setiap maksiat itu jadi bencana bagi kita. Buka surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Kebaikan apapun datang dari Allah, musibah apapun datang dari perbuatan diri sendiri. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh perbuatanmu sendiri. Supaya sabar, tidak maksiat, ingat maksiat yang menjadi bencana bagi kita. Supaya lebih tepat surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka kejelekan itu untuk dirimu sendiri. Jadi yang mencelakakan kita teh siapa? Diri sendiri. Yang membuat kita sengsara siapa? Diri sendiri. Makanya sing sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa. Karena yang celaka diri sendiri. Yang kedua, sing sabar dalam perbuatan taat. Kenapa? Karena yang untung diri kita sendiri. Ayo atuh perbaiki sholat. Ya sholatnya menigesin. Baru juga duhur dasar lagi. Nah, ini subuh lagi enak-enaknya sekarang jam 5 kurang. Tapi kalau kita jam 4, nah subuh jam 5 pagi bisa. 2. Ria, orang yang celaka, sholat tidak sabar. Kalau orang tahu semangat, orang tidak tahu tidak semangat. 3. Ditunda. Ciri orang yang sholatnya jelek tuh suka menunda, ditelat-telat. Ayah alasan deh supaya akram duhur dengan asar. Nah, ketawa. Ada alasan deh, buka HP teh, nyapu lagi, masak teh, ada supaya tidak tepat waktu. Padahal amalan yang dicintai Allah, as-sholatu ala Waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. 4. Cepat sholat nanti. Ciri orang yang tasawuf. Allah udah belum ya Fatihah? Udah. Bisa udah lama. Udah Allah. Ruku sebenarnya saya masa Allah kayak gitu. Wajibuni, cukupi segala kekurangan saya. Wanfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Terus Warzuqni. Warzuqni, beri rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuki ya Allah, tunjuki apapun. Wa'afini, selamatkan saya dari penyakit, dari bahaya. Wa'fu'anni, hapuskan semua jejak dosa dan aib saya. Coba itu. Tapi tenang. Surat apa? Al-Baqarah 15.
Mari menang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan kami sungguh akan menimpakan kepadamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asobatkum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, jadi sabarnya pada pukulan pertama ya, pas ada kejadian, cepat ingat Allah, cepat yakin ini terjadi dengan izin Allah, ini pasti ada kebaikan. Allah turunkan sabar. Jadi sabar itu pada pukulan pertama. Makin telat, ta'awuna, makin telat sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang besar, ampunan kasih sayang Allah. Mereka orang yang mendapat petunjuk, beruntung hidupnya. Pokoknya mau sukses mas sabar. Mantapnya kalau nanti kena musibah langsung mulut mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi Perkataan raji'un. kedua apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Kalau sudah begitu, yakin bahwa semua musibah terjadi dengan izin Allah. Sudah diukur oleh Allah. pasti membawa kebaikan untuk kita dari Allah. Semua musibah akan ada akhirnya, semuanya ada waktunya. Semua kepahitan itu baik bagi kita kalau sabar. Jalanin aja, dan gak jalanin juga tetap terjadi. Lagi jalan genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Benjol, sing sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya terima ujian ini ya, harus diterima, dan dari diterima juga sudah ada tanda terimanya. Ya, bisa. Oh, sudah kita nggak apa-apa, ada waktunya semuanya. Tenang saja hidup ya, mengalir saja. Bapak juga udah kawan. Saya sudah banyak mengalami ujian hidup ini, betul ya? Dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame. Dulu waktu diuji dengan puji, GTA galau tiada akhir, liwe liwai, dua terbelenggu oleh masa lalu, sedih, kecewa, sakit hati. Kalau udah ingat dulu deh, capek hidup. Tiga yang sekarang capek pikiran, capek hati, capek mulut, capek badan. Ribet aja. Ciri orang kurang iman mah ribet terus. Kalau perempuan namanya ceribet. Salakina mengruwet, ribet aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ribet aja. Sekali ngomong gak enak ngomongnya, komentarnya gak enak, celetuk terus. Kalau nanyanya nyepet. Kalau menjawabnya nyelekit. Ngomong wae, mengeluh, mencela, ribet aja. Ciri orang kurang iman kayak gitu. Saat menjelang tidur, ribet. Was. Ngobrol baik, saya ngobrol.
Mau bangun, udah dia. Kan mana yang helai? Ribet. Pernah dengar nggak cerita seperti ini? Pernah dengar tidak? Pernah dengar nggak orang yang riuh aja? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri. Ini aja lah, supaya gampang. Amalkan Ali Imran 135. Biar cepat ya. Ini penutup nih, Bu. Ibu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami atau dicuekin atau dinasehati dengan lemah lembut. Catat, jangan marah-marah ya, nasehati lemah lembut. Nasehatnya di depan anak-anak atau secara pribadi. Catat, jangan nasehatin istri di depan orang lain. Gitu Bu? Nasehatnya mau panjang lebar atau simpel? Catat. Makin simpel makin baik, betul Bu? Mau bertele-tele? Catat, jangan bertele-tele. Ya. Mau diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Kenapa? Jangan mungkin. Catat. Udah gitu mau tidak dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Jadi kalau istri salah jangan marah, jangan dicuekin, tapi nasehati lemah lembut. Ajak di tempat yang terjaga kehormatan. Sudah gitu nasihatnya simpel. Bu, ibu udah tahu sendiri kan salahnya. Dan segitu aja. Langsung dimaafkan. Udah dimaafkan, mau tidak ibu dikasih uang? Kalau begitu keadaan suami ibu bangga tidak? Bangga. Keren tidak? Keren. Ibu merasa hormat tidak? Mau nurut? Mau. Mau rewel tidak? Mau ngungkit yang dulu tidak? Itu ada dalilnya Pak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang sempit, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Tahan marah, maafkan, berbuat baik, itu ciri ahli takwa. Bukan pemarah, bukan pendendam, bukan balas dendam. Terima kasih nenek-nenek, kakek-kakek semua dari teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah yang Maha menatap, yang Maha menyaksikan, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majlis ini ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Amin. Sebanyak apapun dosa sepanjang hidup ini, ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Amin. Ampuni
ampuni yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kepada ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan, bahagiakan di dunia ini, di kuburnya dan di akhirat. Ampuni dosa kami kepada keluarga kami ya Allah. Amin. Ya Allah. Khususnya kepada pendamping hidup kami. Ampuni dosa kami kepada anak-anak. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Amin. Ya Allah. Belum mendidik dengan benar. Belum sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi titipan ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga sakinah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Jadikan anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Jadikan keluarga kami Kau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Amin. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Amin. Karuniakan kepada kami ya Allah sisa umur yang terpelihara dari bala dan fitnah. Ya Allah, catatkan jamaah ini menjadi jamaah yang Kau ridhoi. Amin. Undang Ya Allah. Baitullah ya Allah. Jadikan haji mabrur. Amin. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Amin. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Amin. Jangan biarkan di antara kami satu pun mati suul khatimah. Kumpulkan jamaah ini bahagia di surga. Amin. Dengan orang tua, keluarga, sahabat-sahabat, guru-guru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih dari mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi. Amin. Kalau tidak di dunia ini, semoga kita ketemu di surga. Amin. Maafkan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tetap di tempatnya, kita berikan space untuk guru mulia kita. Ada sebuah mantu penutup jalan-jalan ke Blitar, pulangnya ke Braga. Jazakallah khair Kiai Haji Abdul Hakim Nastia. Semoga Allah berkahi dan muliakan sekeluarga. Amin. Dalam salam panjang umur. Jamaah harap tetap tertib. Tining dilajang anu mipipik ngawasan aya teh mana di Dawi Pak. Jamaah harap tetap tertib dan Bubaran. bawaannya jangan sampai hilang atau terlima. Sekali lagi harap jamaah untuk diperhatikan pada doa, jangan sampai tertinggal atau terambil oleh orang lain. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah semua. Terima kasih juga kepada para sponsor yang telah menyukseskan acara kajian Majelis Taklim Nasyid Tiara di hari ini. Terima kasih kepada Cahaya Quran Nazwa Pestri, Riani Kugis, Kurniasi Snack Box dan Project Box. Begitu pun media partner Muhammad Aziz Al-Adani, Amir Muslimah, Azri Community, Majelis Al-Muslimah, Ya, dapat ngawasan.
Hidayatul Hidayah semua Ustadz ini tergabung se-Jawa Barat. Bersama dia saya sampaikan mohon diri alhamdulillahirobbilalamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan dan mudah-mudahan hasil PDKM Masjid Al-Irsyad Satya Baru Pahir. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru. Ayo. Oh, buru. Ya Bu Neng, punten miwara.